Perkenalkan, nama saya Christopher Niko Prastia, NPM saya 230 820 10 118. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis SWOT saya tentang BISNET dan IndiHome. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang kedua perusahaan tersebut. Yang pertama, BISNET. BISNET merupakan perusahaan infrastruktur digital di Indonesia, menyediakan layanan internet, data center, cloud computing, dan IPTV. IndiHome. Indonesia Digital Home atau yang biasa disingkat IndiHome adalah salah satu produk layanan dari Telkomsel, anak perusahaan Telkom Indonesia, berupa paket layanan komunikasi dan data seperti telepon rumah, internet, dan layanan televisi interaktif. Kemudian lanjut dengan analisis SWOT saya. Yang pertama ada strength. Komponen pertama dalam analisis SWOT adalah strength atau kekuatan. Melalui komponen ini Anda dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya bisa menjadi kekuatan bagi bisnis Anda. Strength adalah komponen yang sekiranya dapat memberikan keuntungan atau kelebihan bisnis Anda jika dibandingkan dengan kompetitor. Yang pertama ada BISNET. BISNET memiliki kualitas dengan pelayanan yang baik, yaitu jaringan internet yang lancar, tidak terputus-putus, dan internet yang cepat. BISNET juga memberikan kapasitas bandwidth yang besar untuk layanan BISNET Home hingga 250 Mbps. Bukan hanya di kota besar saja, namun juga ke desa atau kota kecil, sehingga jaringan BISNET Fiber bisa dinikmati seluruh wilayah Indonesia. Kemudian IndiHome. Akses internet yang cepat dan stabil cocok untuk digunakan sehari-hari. Provider IndiHome menawarkan kuota unlimited. Dengan kuota unlimited ini, para pengunanya bisa mengakses internet tanpa batas. Layanan IndiHome dapat dijangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada weakness. Komponen kedua yaitu weakness atau kelemahan. Weakness adalah kebalikan dari strength. Dengan meninjau komponen ini, Anda dapat mengukur hal-hal yang berpotensi menjadi kekurangan bisnis Anda dibanding kompetitor. Pertama ada BISNET. Jaringan BISNET hanya bisa dinikmati di wilayah tertentu. Jika ada gangguan, BISNET membutuhkan waktu yang lama karena menggunakan kabel fiber optik. Kemudian paket BISNET memiliki harga yang cukup tinggi, dipengaruhi dengan kecepatan yang kamu pilih. IndiHome. Salah satu kekurangan IndiHome adalah jaringannya yang sering mengalami gangguan, sehingga cukup disesali para pelanggan. Kemudian karena IndiHome menggunakan kabel optik, maka hanya bisa digunakan di sekitar saja. IndiHome memiliki kebijakan FUP atau Fair Usage Policy, yaitu pembatasan penggunaan internet ketika telah mencapai batas tertentu. Yang ketiga ada opportunity. Berikutnya adalah komponen ketiga analisis SWOT adalah opportunity, yang bisa Anda artikan sebagai kesempatan atau peluang. Melalui pengamatan terhadap komponen ini, Anda akan bisa mengetahui hal-hal yang bisa menjadi kesempatan dalam bisnis. BISNET. Dengan kecepatan stabil yang besar dan layanan TV kabel, BISNET berpeluang menjadi provider internet keluarga menengah ke atas untuk keperluan home business dan personal seperti internet marketing, online shop, dan lain-lain. BISNET fokus menyediakan jasa data center bagi perusahaan-perusahaan. IndiHome. IndiHome memiliki peluang untuk membuat akses broadband internet penduduk Indonesia yang telah memiliki akses broadband internet masih sedikit, sehingga merupakan peluang pasar yang sangat baik bagi pertumbuhan bisnis layanan IndiHome. Permintaan masyarakat yang tinggi akan akses internet merupakan pasar yang sangat potensial bagi IndiHome. Dan yang keempat, kebalikan dari opportunity. Elemen terakhir analisis SWOT adalah threat atau ancaman. Dari komponen ini Anda bisa mengetahui faktor yang bisa mengancam kelangsungan bisnis. Analisis terhadap komponen threat sangat penting karena bisa menentukan apakah bisnis Anda dapat bertahan atau tidak di masa depan. BISNET. Banyak perusahaan internet service provider mulai membuka divisi baru, misalnya IndiHome, modem, dan internet murah lainnya. IndiHome. Jaringan akses kabel IndiHome dapat menghadapi potensi ancaman keamanan, misalnya pencurian atau vandalisme yang dapat berdampak pada hasil usaha. Kemudian ada perbandingan antara IndiHome dan BISNET.
Untuk kecepatan dan kualitas koneksi, IndiHome menyediakan berbagai pilihan kecepatan mulai dari 10 Mbps hingga 1 Gbps tergantung pada lokasi dan paket yang dipilih. Sedangkan Biznet juga menawarkan berbagai pilihan kecepatan dengan fokus pada koneksi berkecepatan tinggi dan kualitas koneksi yang stabil. Kedua, ada cakupan dan lokasi. IndiHome memiliki cakupan yang luas di seluruh Indonesia, terutama di area perkotaan dan pinggiran kota. Sedangkan Biznet, fokus utama Biznet adalah di kota-kota besar dan bisnis di Indonesia. Mereka mungkin tidak memiliki cakupan sebanyak IndiHome, terutama di daerah pedesaan. Dan yang ketiga, harga dan paket. IndiHome menawarkan berbagai paket dengan harga yang bersaing, termasuk bundle dengan layanan telepon dan TV kabel. Sedangkan Biznet cenderung lebih fokus pada segmen bisnis dan menyediakan paket khusus untuk kebutuhan bisnis dengan harga yang mungkin sedikit lebih tinggi. Layanan dan dukungan pelanggan. Fitur tambahan, selain internet, IndiHome juga menyediakan layanan TV kabel dan telepon rumah sebagai paket bundle. Sedangkan Biznet lebih fokus pada layanan internet dan sering menawarkan solusi bisnis tambahan seperti layanan cloud dan jaringan pribadi. Ketersediaan teknologi, IndiHome menggunakan teknologi ADSL, VDSL, dan fiber optik tergantung pada ketersediaan di lokasi tertentu. Biznet lebih berfokus pada teknologi fiber optik untuk memberikan koneksi internet yang cepat dan stabil. Dari penjelasan yang dijabarkan di atas, baik IndiHome maupun Biznet sama-sama memberikan layanan terbaik bagi para konsumennya. IndiHome dengan paket lengkapnya yaitu triple play, namun dengan kualitas layanannya yang terbilang buruk, atau Biznet dengan kecepatan rata-rata yang stabil dan layanan dengan pertumbuhan paling cepat di Indonesia, namun dengan keterbatasan wilayah bagi penggunanya. Semua adalah preferensi kita masing-masing. Setiap orang pasti memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda, maka dari itu hendaknya kita menghargai dan respect terhadap pilihan mereka. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.